Contoh yang paling dasar boksit. Boksit diolah menjadi alumina. Alumina diolah menjadi aluminium. Aluminium dipakai untuk TV, untuk pesawat terbang, untuk kapal, untuk mobil, untuk motor. Nearly semua barang-barang yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ada aluminiumnya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam seduluran guys. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar kalian di luar sana? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sentiasa kalian sukses ya dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Oke guys, Pak Prabowo, apa hebatnya Pak Prabowo ini? Siapa yang tidak kenal dengan sosok Pak Prabowo Subianto? Namanya selalu dijadikan perbincangan di dunia politik maupun dunia militer. Tidak hanya menguasai dunia politik dan militer saja, ternyata beliau telah banyak membangunkan ataupun tugas-tugasnya yang penting di negara Indonesia, baik itu di bidang ekonomi hingga ke pergerakan apa saja proyek di Indonesia itu. Dia sebagai sosok yang penting di belakang siapnya apapun yang berlaku di Indonesia. Lalu siapa sebenarnya Prabowo Subianto? Bagaimanakah kiprah perjalanan karir beliau di dunia militer hingga akhirnya berada di dunia politik, dan juga sehingga beliau kini akan bakal menjadi Presiden Indonesia menggantikan Bapak Jokowi. Jadi yuk, siapa saja Bapak Prabowo Subianto ini dan bagaimana sepantas itu dia bisa kini untuk menjadi sosok yang penting di negara Indonesia dan bakal memimpin negara Indonesia. Yuk kita semak dulu video ini daripada channel BCB Channel ya. Pada yang baru ketemu channel ini juga, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen. Yuk tanpa urut basa-basi kita semak video ini. Prabowo Subianto memang pantas jadi Presiden Indonesia. Kesulitan makan, tapi saya lahir tahun 51, kita baru 1 tahun merdeka. Tidak kesulitan makan, tapi saya lahir tahun 51, kita baru 1 tahun merdeka. Tidak ada orang kaya waktu itu. Orang tua saya profesor, ya makan kita sangat sederhana. Makanya saya suka nasi goreng. Apa itu nasi goreng? Nasi goreng adalah nasi kemarin. Nasi goreng yang digoreng, ya kan? Saya kira Pak Edwin juga mengalami, benar nggak Pak? Iya, sekarang aja dia pengusaha sukses. Oke, Bapak Prabowo Subianto bicara kemanusiaan, bicara ekonomi, bicara Indonesia maju. Nah ini guys, dalam wawancara. Kalau sekarang nasi gorengnya pakai telur 3 Pak? Itu nasi goreng itu nasi kemarin yang digoreng di pagi. Telurnya 1 telur dimakan 6 orang, ya kan? Di dadar. Tambah di dadar apa gitu, dipotong strip-strip. Jadi begini, intinya begini, saya komandan pasukan. Tentara itu operasinya bukan di kota besar, bukan di Menteng, kita di gunung-gunung. Saya lihat orang kelaparan, saya lihat orang di depan tenda saya mati kelaparan, saya lihat. Anda tidak pernah lihat, saya lihat, ya kan? Jadi di situ bagi saya masalah pangan itu utama. Dan sebagai pangan itu apa guys? Sebagai komandan kita mengerti bahwa tanpa pangan tidak ada. Makan nggak? Pangan itu macam gitu kan? Nanti komentar di bawah guys ya. Tidak ada peradaban. Tidak ada Republik Indonesia kalau tidak ada pangan. Kita waktu proklamasi 17 Agustus kita perang lawan Belanda, tidak ada APBN, tidak ada gaji untuk tentara, tidak ada LP. Yang kasih makan siapa tentara? Saya tanya, yang kasih makan rakyat di desa, petani-petani itu kasih makan. Saya pernah mengalami tahun 70, saya di desa-desa rakyat kasih makan. Orang miskin kasih makan kepada tentara. Jadi bagi saya masalah pangan adalah utama. Jadi kalau saya nanti mimpin, bagi saya pertama food security,
energy Oh, security, water makanlah kan security, guys pangan nih. clean Kecukupan government, makan. ya kan? Affirmative action, and then the economy, kita will give opportunity for business to take the initiative and to flourish. That is why I say win, 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 win. Everybody wins in a flourishing economy. Saudara-saudara, Itu maksudnya Bapak Prabowo ini walaupun dia memang dia juga tahu ya rakyat di bawah itu yang serba kekurangan. Walaupun dia ini dulu dia bagi tahu dia ini makan juga suka makan nasi goreng yang nasinya kemarin dimakan hari ini, dan beliau juga sebenarnya pengusaha sehinggalah beliau menjadi pengusaha berjaya dan juga menjadi komandan dalam Kopassus dan sebagainya. Tapi akhirnya walaupun dia kesemua itu telah beliau miliki, tapi beliau masih lagi merasakan bahwa rakyat di bawah itu perlu dibantu ya. Nah, itu mungkin itu gagasan yang paling kuat yang saya pikirkan di minda Bapak Prabowo ini. Dia ingin supaya rakyat itu makannya cukup, pekerjaannya cukup, bangsa Indonesia itu tidak sebagai bangsa yang mundur, begitu. Jadi inilah wawasannya. Jadi kita dengar lagi guys. Kita harus belajar dari success stories. Ya. Saya tidak masalah ideologi, saya tidak komentar. Ideologi negara masing-masing negara. Kamboja punya, Thailand, Malaysia punya, Tiongkok punya. Tapi we have to admit Tiongkok itu success story. Dia hilangkan kemiskinan. 1,4 miliar manusia dia bisa hilangkan kemiskinan di situ. So, we have to learn. Kita harus berani juga seperti pemimpin-pemimpin Tiongkok. Kita harus hilangkan kemiskinan. But kalau kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan, everybody will succeed. Everybody benefit. Saya kira demikian. Saya kira ini orang logika semua. They all right. You will understand. With high growth, everybody wins. Terima kasih. Oke, menarik. Ada juga sempat ramai Pak mempertanyakan kembali tentang hilirisasi. Ada yang bilang harga nikel sekarang sudah 30% turun, tahun depan diperkirakan akan oversupply, sehingga dipertanyakan lagi Pak, kita stop ekspor nikel. Soal hilirisasi kemudian diperdebatkan lagi. Perspektif Pak Prabowo apa Pak tentang rame-rame belakangan ini Pak, omon-omon belakangan ini Pak? Oke. Kita dengar jawaban Pak Prabowo. Komoditas adalah komoditas. Ada harga naik, ada harga turun. Tapi rata-rata, tapi yang paling esensial adalah bahwa nikel itu adalah suatu bagian, suatu elemen yang dibutuhkan oleh industri. Dan kita punya nikel. Salah satu yang terbesar di dunia. Jadi kenapa kita harus jual nikel kita murah diolah di luar negeri? Nah ini, ya, betul. Jadi ini gak tahu. Bagus buat sendiri. Pemikiran orang-orang itu, saya benar-benar nggak paham. Iya kan? Saya kira itu jawaban saya. Dan kita tidak hanya bicara nikel, kita bicara semua. Kita bicara timah, kita bicara karet, kita bicara tembaga, kita bicara rumput laut. Tadi saya nggak sempat bicara rumput laut. Dari rumput laut kita bisa hasilkan pupuk. Pupuk, Pupuk organik. Pupuk organik. Apa guys pupuk organik tuh? Dan kita punya panjang pantai kedua terbesar di dunia. Saya lupa hitungannya, nggak tahu berapa puluh juta hektar. Kita bisa produksi rumput laut. Rumput laut selain untuk pupuk, rumput laut bisa untuk juga biosolar. Rumput laut bisa biosolar. Dan ini sudah dilaksanakan di Bali, sudah ada beberapa, sudah diuji coba. Sekali lagi, karuniahnya kita terlalu banyak. Ya. Jadi jadi hilirisasi tidak hanya satu. Ya, nanti sebagai contoh, Freeport, berapa puluh tahun mereka sudah
menghasilkan tambang. Baru kalau nggak salah tahun ini Presiden Jokowi meresmikan smelter di Gresik, ya Pak Erik ya. The first time in history. Akhirnya hasil tambang itu hilirisasinya di Indonesia. Dan itu diketemukan kalau tidak salah 60 ton emas ya, 1 tahun ya. 60 ton emas setahun. Kalau tidak salah, ya benar ya. Ya, jadi kalau tidak 60 ton emas itu guys, setahun ya, setahun. Gila, kayak Indonesia nih. salah, cadangan emas di Bank Indonesia sekarang, kalau tidak salah hanya 120 ton. 120 ton. Is it correct, Pak? Kalau dia 60 ton setahun, Pokoknya banyak di bawah ya. 300 ton lah. Cadangan emas kita di Bank Indonesia. Ada staf saya nggak bisa cek. Bayangkan kalau sekarang kita hasilkan 60 ton emas setahun. Setahun guys. In 3 years, 4 years kita cadangannya sama dengan 70 tahun. Itu hasil hilirisasi. Ya. Belum yang lain-lain hilirisasinya. Jadi saya kira apa ya, you cannot go against logic. Janganlah mau minterin kita. You going against logic, go against common sense. Ya, ini tidak perlu PhD, tidak perlu. Betul. Bahwa kalau kita olah di Indonesia lebih untung untuk rakyat kita. Ya. Saya punya datanya ada di buku saya, berapa peningkatan nilai yang kita dapat ya, on all those commodities. Contoh yang paling dasar boksit. Boksit diolah menjadi alumina. Alumina diolah menjadi aluminium. Aluminium dipakai untuk TV, untuk pesawat terbang, untuk kapal, untuk mobil, untuk motor. Nearly semua barang-barang yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ada aluminiumnya. Masa kita jual gelondongan dijadikan aluminium, kita beli mobil, kita beli pesawat terbang, it doesn't make sense. Ya. Betul. So we are talking about common sense, hilirisasi vital untuk kebangkitan bangsa Indonesia. Terima kasih. Oke. Kita Gini, Pak izin mantap, Pak, karena animonya luar biasa, kita buka sesi pertanyaan. Siapa yang mau nanya? 2 orang Pak. Nah, kita belah dari blok barat dan blok timur nih Pak ya. Itu guys, jawaban-jawaban dari Pak Prabowo. Sebenarnya inilah calon presiden, kalau bagi saya lah, calon presiden Indonesia yang memang tidak diragukan lagi dari segi keunggulan beliau memimpin negara. Karena ide-idenya itu juga mungkin daripada Bapak Jokowi itu telah meresap ke dalam diri Pak Prabowo. Jadi apa saja yang Pak Jokowi lakukan, dia juga menjadi intipati dalam kepimpinan Pak Prabowo di kemudian hari nanti. Dan kalau melihat daripada wawasan hala tuju ke depan Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, saya nampak sudah beberapa cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Pak Prabowo ini, dan mungkin Indonesia di masa depan ini benar-benar akan menjadi kuasa ekonomi besar dunia. Bila mana Pak Prabowo dengan tegas ingin meneruskan hilirisasi daripada segi bahan-bahan mentah sumber daya alam yang ada di Indonesia, boksit, nikel, timah, tembaga, emas, itu semua bahan-bahan mentah akan dibuat menjadi bahan jadi, diolah sendiri di Indonesia. Dia akan menerbitkan peluang pekerjaan lebih kurang berjuta-juta peluang pekerjaan yang akan ada di Indonesia nanti. Dan keuntungan yang berlipat kali ganda yang diambil oleh Eropa Barat itu akan kembali kepada Indonesia, karena Indonesia tidak lagi mengimport barang mentah, bahan mentah itu ke luar yang dengan harga yang sedikit tadi. Jadi kalau saya melihat dari segi riak wajah dan juga idea Pak Prabowo ini memang pantas
beliau menjadi pengganti kepada Bapak Jokowi. Nah, dengan pengalamannya, dengan ilmunya, dengan dia juga punya keberanian, dia juga punya kepintaran dari berbagai bahasa yang dia boleh bercakap. Pak Prabowo ini itu salah satu yang dia boleh gunakan untuk menarik kepimpinan daripada luar, hubungan dua arah, untuk menarik teknologi datang untuk membuat bahan-bahan mentah tadi diolah menjadi bahan jadi menggunakan teknologi luar. Karena walaupun Indonesia punya bahan mentah yang banyak, tetapi tanpa ada teknologi yang baik untuk dibangunkan, untuk kepakaran yang ada, itu memerlukan juga kepakaran dari luar. Dari situlah Pak Prabowo mungkin punya hubungan bilateral, hubungan dua hala, hubungan yang baik dengan negara-negara luar, dan dia membawa modal ataupun teknologi itu ke Indonesia dan dibuat semuanya di Indonesia nanti. Dan apabila jadi siap, contohnya mobil terbang yang akan dilancarkan pada 2028 nanti, 4 tahun ke depan ini, Indonesia bisa punya mobil terbang, dan itu salah satu menjadi pencapaian terbaik Indonesia nanti, dengan menggunakan bahan-bahan jadi diolah menjadi barang jadi dan di luar pula diekspor ke luar negeri. Itu yang sudah menjadi barang jadi. Itulah harganya akan menjadi berlipat kali ganda, dan ekonomi Indonesia itu akan menjadi kuat di antara 4 terkuat di dunia nanti. Jadi mudah-mudahan saya mendoakan semua ini akan menjadi kenyataan, dan Pak Prabowo ini akan dapat memimpin Indonesia bersatu kembali. Pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia bersama dengan kepemimpinan Pak Prabowo ini, insya Allah Indonesia akan menjadi yang terbaik di ASEAN nanti, juga akan membantu negara-negara di tetangganya dalam apa segi ekonomi pun. Hubungan dua bilateral itu perlu dikuatkan lagi di bawah Pak Prabowo ini, insya Allah. Oke guys, sampai situ saja video pada kali ini. Salut dengan ide-ide baik Pak Prabowo, dan juga dia masih tegas ya dengan membangunkan anak bangsa itu. Itu yang paling sentiasa ada di dalam benak sanubari Pak Prabowo ini, sama seperti Bapak Jokowi. Oke guys, sampai situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Jangan lupa juga jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.